Pasien perempuan yang dibawa tentara Jepang tahun 1944 untuk eksperimen medis. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang sebuah rumah sakit jiwa tua peninggalan zaman penjajahan Belanda? Tempat yang katanya sudah lama tidak digunakan, tapi masih terdengar suara-suara yang seharusnya tak lagi ada. Kisah ini bukan sekadar legenda. Ada catatan dan jejak yang masih tersisa. Dan malam ini, saya akan menceritakan kepadamu kisah yang dikenal sebagai tangisan dari rumah sakit jiwa tua. Tempat itu berdiri sejak tahun 1923. Peninggalan Belanda. Bangunannya masih kokoh, tapi setiap lorongnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari sekadar sejarah. Tahun 1986, sebagian bangunannya masih digunakan. Pasien datang dan pergi. Para perawat bekerja seperti biasa, mencatat, memberi obat, menenangkan teriakan. Tapi ada satu bagian dari rumah sakit itu yang sudah lama ditutup, bangsal selatan. Lorong yang tak pernah dibuka lagi sejak satu peristiwa tragis di masa lampau. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai rumah sakit jiwa peninggalan, terletak di perbukitan sepi di pinggir kota. Dulu, pada masa penjajahan, tempat itu digunakan untuk merawat orang-orang yang dianggap tidak waras. Tapi banyak catatan kelam di balik dindingnya. Perlakuan keras, eksperimen medis, dan kabar burung tentang pasien yang menghilang tanpa jejak. Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mengambil alih, namun tak semuanya dibuka kembali. Beberapa ruangan tetap dikunci, seolah lebih aman jika rahasianya dibiarkan tertidur. Namun tidur tidak selalu berarti damai, karena sejak tahun 1980-an, para pegawai rumah sakit sering melaporkan hal yang sama. Suara tangisan perempuan dari arah bangsal selatan selalu pada jam yang sama, sekitar pukul 2 malam. Tidak ada yang tahu siapa, dan tidak ada yang cukup berani untuk memastikan. Salah satu dari mereka adalah Bu Laksmi. Ia mulai bekerja di rumah sakit itu pada tahun 1974 saat usianya masih 20 tahunan. Rambutnya selalu disanggul rapi, wajahnya lembut tapi tegas. Ia dikenal sabar menghadapi pasien yang sulit, bahkan ketika rekan-rekannya menyerah. Bu Laksmi percaya bahwa semua orang, bahkan yang dianggap tidak waras, tetap punya sisi manusia yang harus dihargai. Sungguh mulia sekali ya Bu Laksmi ini. Setiap pagi, Bu Laksmi datang paling awal. Ia menyiapkan obat, mencatat jadwal terapi, dan mengecek tiap bangsal dengan teliti. Sementara perawat lain terbiasa dengan teriakan pasien, ia justru menanggapinya dengan senyum dan ucapan pelan. "Tenang ya nak, nanti sembuh," katanya lembut pada seorang pasien yang sedang berhalusinasi. Dan entah kenapa, pasien itu selalu tenang setiap kali Bu Laksmi datang, seperti merasa nyaman dengan perlakuan dari Bu Laksmi ini. Namun di balik kelembutan itu, Bu Laksmi menyimpan rasa ingin tahu yang besar. Sejak pertama kali mendengar tentang bangsal selatan, ia merasa tempat itu seperti memanggil. Pintu besinya tertutup rapat, catnya terkelupas, dan jendela-jendelanya berdebu tebal. Setiap kali ia lewat di koridor menuju sana, udara terasa lebih dingin, seperti ruangan itu menyerap panas di sekitarnya. Ia tak tahu kenapa, tapi hatinya selalu berdebar setiap melewatinya. Beberapa perawat senior pernah memperingatkan, "Jangan pernah mencoba masuk ke bangsal selatan, Laksmi. Kalau kamu dengar suara tangisan, pura-puralah tidak dengar." Tapi malam itu, pada pertengahan tahun 1986, semua berubah. Ada pasien yang tiba-tiba berteriak dari ruang isolasi. Ia menatap lurus ke arah lorong selatan dan berkata dengan suara serak, "Perempuannya menangis lagi, Bu. Dia nggak mau sendirian." Malam itu hujan turun deras. Listrik padam di sebagian bangunan. Para perawat sibuk menenangkan pasien. Dan dari ruang jaga, Bu Laksmi mendengar sesuatu. Tangisan. Lirih. Panjang. Datangnya dari arah lorong yang sudah ditutup puluhan tahun itu. Ia membeku. Suara itu seperti memanggil, lembut tapi dalam. Antara sedih dan memohon. Lembut tapi menegangkan. Awalnya, ia coba mengabaikan. Tapi suara itu tak berhenti. Ia mengambil senter kecil
dan berjalan perlahan di bawah cahaya lampu minyak. Dinding-dinding lembab, cat terkelupas, bau karbol bercampur tanah basah. Semakin dekat ke ujung lorong, udara makin dingin. Lalu di sana, tampak pintu besi besar berwarna abu. Kuncinya sudah berkarat, tapi dari celah bawah pintu, terlihat cahaya redup bergetar, seperti nyala lilin. Namanya juga penasaran ya. Bu Laksmi ini berlutut, mencoba mengintip dari celah kecil itu. Namun sebelum matanya menyesuaikan, suara tangisan itu berhenti seketika. Sunyi. Lalu terdengar suara langkah pelan dari dalam. 1, 2, 3, lalu diam. Ia mundur perlahan, napasnya memburu, lalu kembali ke ruang jaga tanpa menoleh. Jantungnya berdebar kencang. Sejak malam itu, setiap kali ia melewati lorong selatan, ada sesuatu yang berbeda. Lampu di dinding penerangan selalu berkelip, udara lebih dingin dari ruangan lain, dan kadang-kadang terdengar sayup-sayup suara yang ia kenal. Suara perempuan, menangis dengan nada lirih, seperti seseorang yang kehilangan segalanya. Beberapa minggu kemudian seorang pegawai baru bernama Pak Karto, petugas keamanan baru yang mulai bekerja di tahun 1986 melaporkan bahwa ia melihat bayangan perempuan bergaun putih berjalan di ujung lorong. Tapi saat disamperin, tidak ada siapa-siapa, hanya sisa bau melati yang samar, seperti wangi yang ditinggalkan seseorang yang baru saja lewat. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Serangkaian kejadian aneh, mimpi yang sama di antara perawat, dan suara tangisan yang semakin lama terdengar semakin dekat. Hingga akhirnya, Bu Laksmi menyadari, mungkin tempat itu tidak hanya menyimpan kenangan, tapi juga seseorang yang belum benar-benar pergi. Kisah ini terjadi di tahun 1980-an, namun hingga kini warga sekitar masih mendengar tangisan yang sama setiap malam Jumat Kliwon. Mungkin itu hanya kebetulan, atau mungkin sesuatu masih menunggu di balik bangsal selatan. Dan itu baru permulaan dari kisah tangisan dari rumah sakit jiwa tua bekas peninggalan zaman penjajah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-temanmu, karena di segmen berikutnya, kisah ini akan membawa kita ke malam ketika pintu bangsal selatan benar-benar terbuka dan kalian akan ingin tahu apa yang sebenarnya ditemukan di dalam lorong itu. Malam itu, udara di rumah sakit jiwa terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan turun sejak sore, menetes dari atap seng tua yang sudah berkarat. Jam dinding menunjuk pukul 12:15. Bu Laksmi baru saja selesai memeriksa pasien di bangsal barat ketika lampu di lorong selatan tiba-tiba menyala sendiri. Itu hal yang mustahil, karena bangsal itu sudah lama dikunci. Dengan langkah ragu, ia berjalan ke arah lorong itu. Lampu-lampu di dinding berkelip seperti napas yang kehabisan udara. Bau lembab bercampur karbol tercium tajam, tapi ada aroma lain di balik itu. Bau besi, seperti darah yang mengering di udara. Di ujung lorong, pintu besar bangsal selatan terbuka sedikit. Hanya cukup untuk satu orang menyelinap masuk. Bu Laksmi menelan ludah. Tangan kanannya gemetar saat mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit pelan, panjang, seperti keluhan seseorang yang sudah lama menunggu. Di dalam udara jauh lebih dingin. Lantai lembab, bercak-bercak coklat tua menempel di dinding. Ia menyalakan senter kecil yang digenggamnya, dan sinar itu menembus debu tebal di udara. Ruangan itu tampak kosong. Tapi di sisi kanan, tergantung sebuah papan nama kayu. Tua, hampir patah, huruf-hurufnya pudar dimakan waktu. Bu Laksmi mendekat. Di sana tertulis nama-nama pasien lama. Sebagian hurufnya sudah hilang, kecuali satu baris di paling bawah, bernama Nona tidak sembuh meninggal. Ia mengerutkan kening. Tak ada nama lengkap, tak ada tanggal-tanggal, hanya kata menolak, seolah identitasnya memang sengaja dihapus. Bu Laksmi menatap papan itu lama sekali. Ia merasa seperti sedang diawasi. Dari sudut ruangan, terdengar tetesan air jatuh dari langit-langit. 1, 2, 3. Tapi lama-lama berubah menjadi bunyi lain. Suara langkah kecil berjalan di belakangnya. Dia menoleh kecil, tak ada siapa-siapa. Tapi lampu senter tiba-tiba meredup dan udara berubah.
lebih pengap, lebih berat. Seolah ada sesuatu di ruangan itu yang baru saja terbangun. Pagi harinya, Bu Laksmi langsung menemui kepala bagian arsip, seorang pria tua bernama Pak Hadi. Ia membawa catatan yang ia temukan di dinding itu dan bertanya, "Pak, siapa pasien bernama Nona ini? Kenapa datanya tidak ada di daftar?" Pak Hadi menatapnya lama, lalu perlahan membuka lemari arsip kayu tua di belakang meja. Ia mengambil map lusuh berdebu dan menyerahkannya kepada Bu Laksmi. Di dalamnya hanya ada selembar kertas yang hampir robek. Tulisannya samar, tapi masih bisa dibaca. Subjek perempuan, tanpa identitas, dibawa dari markas militer Jepang, tahun 1944. Percobaan gagal, subjek masih hidup. Tak ada catatan lanjutan, tak ada data kematian, tak ada foto. Seolah perempuan itu tidak pernah benar-benar tercatat sebagai pasien resmi. Sejak hari itu, Bu Laksmi mulai memperhatikan perubahan di bangsa lain. Setiap menjelang pukul 2 dini hari, beberapa pasien mulai gelisah. Ada yang menjerit tanpa sebab. Ada yang menutup telinganya sambil menangis. Salah satu dari mereka, seorang pasien perempuan tua, menatap lurus ke arah lorong selatan sambil berteriak, "Jangan biarkan dia menangis lagi." Teriakan itu menggema sampai ke ruang perawat. Bahkan Pak Karto, yang sedang berjaga di luar, mengaku mendengar suara itu jelas sekali. Malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Namun kali ini suara tangisan itu benar-benar terdengar. Lirih, panjang, seolah berasal dari perut bumi. Tangisan perempuan, sendu, menyayat. Suaranya naik turun, seperti seseorang yang menahan sakit terlalu lama. Bu Laksmi berdiri di lorong, hanya berjarak beberapa meter dari pintu bangsal selatan. Tangannya menggenggam kunci dengan gemetar. Ia menatap lurus ke arah pintu itu. Dan entah kenapa, ia merasa seperti mendengar bisikan halus di telinganya. "Aku belum sembuh." Ia memejamkan mata, menahan napas, lalu perlahan mundur. Ia tidak berani masuk lagi. Tapi di dalam hati kecilnya, ia tahu sesuatu di balik bangsal itu belum selesai. Dan sejak malam itu, jam 2 dini hari menjadi waktu yang paling ditakuti di rumah sakit jiwa tua itu. Karena setiap kali malam tiba dan angin menyapu daun di luar jendela, tangisan itu selalu datang dan berhenti tepat saat azan subuh berkumandang. Tapi siapa sebenarnya Nona itu? Dan apa yang dilakukan pada dirinya di tahun 1944? Pertanyaan itu menghantui Bu Laksmi selama bertahun-tahun. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk mencari kebenarannya sendiri. Kisah ini belum berakhir. Di segmen berikutnya, Bu Laksmi dan Pak Karto akan menemukan sesuatu di balik pintu bangsal selatan. Sesuatu yang seharusnya tetap terkunci selamanya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kamu percaya kalau beberapa tangisan tidak selalu berasal dari dunia yang sama dengan kita? Setelah kejadian malam itu, rumah sakit kembali beroperasi seperti biasa. Tapi suasana di bagian belakang terasa berbeda. Beberapa perawat enggan melewati lorong selatan, meski hanya untuk mengambil perlengkapan. Untuk menjaga keamanan, pihak rumah sakit menugaskan satu orang penjaga tetap di area belakang. Ya, Pak Karto, pria paruh baya mantan anggota keamanan pabrik yang dikenal tegas tapi ramah. Ia mulai bekerja pada pertengahan tahun 1986. Ia baru bekerja di sana beberapa bulan, belum tahu banyak tentang kisah-kisah lama yang beredar. Tapi sejak malam pertama bertugas, ia sadar tempat itu tidak sepenuhnya sunyi. Setiap kali ia berjalan melewati lorong bangsal selatan, ia mendengar langkah-langkah lain. Bukan gema. Langkahnya pelan, teratur, seolah mengikuti dari jauh. Kadang terdengar suara rantai kecil bergeser di lantai. Kadang suara kain yang terseret lembut di lantai berdebu. Dan setiap kali ia berhenti, suara itu ikut berhenti. Tapi malam itu berbeda. Tanggal 19 Agustus 1986, hujan deras turun sejak sore,
Petir sesekali menyambar di luar gedung. Listrik rumah sakit sempat padam 2 kali. Sekitar pukul 2 dini hari, Pak Karto sedang berkeliling, membawa senter dan payung lipat kecilnya. Saat melewati koridor Bangsal Selatan, ia mendengar suara itu lagi. Tangisan. Pelan, seperti seseorang menahan sakit sambil berusaha tidak terdengar. Tangisan itu datang dari balik pintu besi yang sudah lama dikunci rantai. Pak Karto berhenti. Ia mencoba memanggil dengan suara tenang. "Assalamualaikum, Bu, ada siapa di dalam?" Tak ada jawaban, tapi suara tangisan itu makin jelas. Kadang diselingi desah pelan seperti seseorang yang kesakitan. Udara di sekitarnya tiba-tiba jadi lebih dingin. Nafasnya keluar seperti uap. Ia beranikan diri, memegang rantai itu. Dan anehnya, gemboknya tidak terkunci. Padahal pagi tadi, ia sendiri yang memastikan rantainya terkunci rapat. Sebagai petugas keamanan yang memiliki kewajiban dan tanggung jawab di area tersebut, akhirnya Pak Karto mengecek dan memastikan ruangan tersebut. Perlahan, ia dorong pintunya. Engselnya berderit panjang, memecah kesunyian lorong. Begitu pintu terbuka beberapa senti, cahaya senter menembus ruangan itu. Debu menari di udara, lantai basah oleh tetesan air dari atap bocor. Dan di tengah ruangan, ada sesosok perempuan berdiri membelakangi pintu. Rambutnya panjang, menutupi wajah. Menggunakan gaun putih usang, penuh noda dan robekan di bagian punggung dan lengan. Bahunya berguncang pelan, tangannya gemetar, menutupi wajah. Ia menangis, bukan keras, tapi seperti seseorang yang menahan perih dalam diam. Pak Karto terpaku. Ia menyorotkan senter ke arah dinding, mencoba tidak langsung menatap sosok itu. Dalam cahaya redup, terlihat bekas luka-luka kecil di punggung dan leher wanita itu. Kulitnya pucat kebiruan, seperti terbakar dingin. Dan di bawah kakinya, ada genangan air bercampur noda merah tua yang tak tahu dari mana datangnya. Ia ingin bicara, tapi suara tak keluar. Hanya doa lirih yang bisa ia ucapkan di dalam hati. Tiba-tiba sosok itu berhenti menangis. Ia menurunkan tangannya, perlahan, tidak menoleh, hanya mendongak sedikit. Dan dari selai rambut panjangnya, terlihat pipinya basah oleh air mata hitam yang mengalir seperti tinta. Lalu tubuhnya perlahan memudar, tersapu angin dingin yang datang, entah dari mana. Cahaya senter bergetar di tangan Pak Karto. Ia melangkah mundur, menutup pintu perlahan tanpa sadar, air matanya ikut menetes dengan raut wajah ketakutan. Keesokan paginya, Bu Laksmi menemukan Pak Karto duduk di depan ruangan itu. Matanya merah, wajahnya pucat. Ia tidak bicara sepatah kata pun sampai Bu Laksmi menenangkannya. Barulah ia berbisik lirih. "Ibu, saya lihat dia, perempuan itu, nangis sambil minta ampun. Tapi nggak bicara, cuma berdiri aja. Saya kira pasien nyasar." Bu Laksmi mencoba menenangkannya. Tapi siang itu, saat petugas kebersihan membuka ruangan itu, mereka menemukan selembar kain putih lusuh tergeletak di pojok lantai. Kainnya rapuh, seperti sudah puluhan tahun di sana. Dan di ujungnya tertulis samar satu huruf saja, N. Beberapa staf lama kemudian menyebut dulunya huruf itu singkatan dari NO, NA, Nona. Pasien perempuan yang dibawa tentara Jepang tahun 1944 untuk eksperimen medis. Salah satu dari sedikit yang masih hidup saat itu. Ia tidak pernah sembuh, tidak pernah tercatat dalam data pasien. Tapi bagi sebagian orang, suaranya masih terdengar setiap pukul 2 dini hari. Tangisan yang tidak menakutkan, tapi lebih seperti seseorang yang menyesali sesuatu. Bangsal Selatan akhirnya ditutup permanen setahun kemudian. Tapi mereka yang pernah berjaga di sana tahu,
Setiap kali hujan turun tengah malam, suara perempuan menangis itu masih terdengar samar, seolah datang dari balik dinding yang telah dipenuhi cat baru. Bukan untuk menakuti, tapi mungkin hanya ingin diingat. Setelah kejadian malam itu, pihak rumah sakit akhirnya memutuskan menutup Bangsal Selatan untuk selamanya. Pintu besi dikunci ganda, rantainya dilas, dan papan besar bertuliskan tidak digunakan dipasang di depannya. Tidak ada lagi pasien atau petugas yang diperbolehkan mendekat. Namun, seperti kebanyakan tempat yang menyimpan luka lama, penutupan bukan berarti akhir. Malam-malam di rumah sakit itu tidak lagi sama. Beberapa perawat baru sering melapor mendengar sesuatu dari arah lorong belakang. Suara langkah ringan, rantai bergeser, dan kadang suara perempuan yang menangis pelan di ujung koridor. Tangisannya bukan jeritan ketakutan, tapi lebih seperti seseorang yang menyesali sesuatu. Tangisan itu hanya muncul di malam Jumat Kliwon antara pukul 2 sampai 3 dini hari. Bu Laksmi, yang kala itu sudah hampir 10 tahun bekerja di sana, mencoba tetap tenang. Ia sudah belajar bahwa beberapa hal di tempat itu tidak bisa dijelaskan dengan logika, hanya bisa dihormati. Tapi suatu malam, tepat saat listrik rumah sakit padam karena badai, ia melihat sesuatu yang membuatnya tak bisa tidur berhari-hari. Ia sedang mengecek pasien di ruang utama. Tiba-tiba lampu-lampu berkedip lalu mati total. Lorong berubah gelap. Hanya cahaya petir yang sesekali menerangi bangunan tua itu dari jendela tinggi. Dalam kilatan cahaya putih, ia melihat siluet seseorang berdiri di depan pintu besi Bangsal Selatan. Perempuan. Rambutnya panjang, terurai sampai pinggang. Tubuhnya tegak tapi condong sedikit ke depan. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya samar seperti dilapisi kabut tipis. Ia berdiri diam, tak bergerak, tapi seolah menunduk, menatap sesuatu di tanah. Dan ketika petir menyambar lagi, sosok itu lenyap. Yang tersisa hanyalah bau lembab dan samar aroma melati di udara. Sejak malam itu, setiap malam Jumat Kliwon, Bu Laksmi selalu menaruh bunga melati segar di depan pintu besi Bangsal Selatan. Ia tidak pernah berani masuk lagi, tapi ia percaya setiap tangisan butuh didengarkan. Dan setiap arwah yang tersesat hanya ingin diingat, bukan ditakuti. Tahun-tahun berlalu, rumah sakit itu akhirnya dipindahkan ke gedung baru. Bangunan lamanya dibiarkan kosong. Sebagian mulai rusak termakan waktu. Namun warga sekitar masih sering mendengar suara perempuan menangis dari balik dinding tua setiap malam Jumat Kliwon. Beberapa orang yang melintas bahkan mengaku mencium bau melati tiba-tiba di udara meski tak ada bunga di sekitarnya. Mungkin tangisan itu bukan kutukan. Mungkin itu hanyalah rasa sakit yang tertinggal dari seseorang yang tak sempat dimakamkan dengan damai. Dan melati yang ditinggalkan Bu Laksmi jadi satu-satunya tanda bahwa ada seseorang di masa kini yang masih mengingatnya. Kamu percaya bahwa tempat lama bisa menyimpan emosi manusia? Kalau iya, tulis di kolom komentar menurut kamu, apakah tangisan dari masa lalu seperti itu bisa benar-benar hilang? Atau hanya menunggu sampai ada yang berani mendengarnya lagi? Waktu berlalu. Tahun berganti. Rumah sakit tua itu akhirnya diratakan dengan tanah. Bangsal Selatan, tempat segala kisah ini bermula, kini hanya tersisa puing dan rumput liar yang tumbuh di antara reruntuhan. Tidak ada lagi jejak pasien, tidak ada lagi ranjang besi. Bahkan papan nama sudah lapuk dimakan cuaca. Namun, setiap orang yang pernah bekerja di sana tahu satu hal yang sama. Tempat itu tidak pernah benar-benar diam. Saya mendengar kisah ini dari seseorang yang dulu bekerja sebagai staf administrasi rumah sakit. Ia masih ingat malam-malam ketika listrik padam dan suara tangisan terdengar dari arah bangsal yang terkunci. Tangisan lirih,
pelan, seperti seseorang yang meminta maaf. Dan kini, setelah puluhan tahun berlalu, suara itu masih terdengar. Beberapa warga sekitar mengaku, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah bekas bangunan itu, terdengar suara samar seorang perempuan menangis, lalu hening. Tidak ada yang berani mendekat, tapi ada satu warga tua yang selalu menaruh setangkai melati di pagar bekas rumah sakit jiwa itu. Ia hanya berkata, biar dia tahu masih ada yang mengingatnya. Mungkin tangisan itu bukan berasal dari arwah. Mungkin itu suara dari masa lalu. Dari luka yang tak pernah sempat disembuhkan. Dari jiwa yang pernah tersakiti di tempat yang seharusnya menyembuhkan. Dan rumah sakit tua itu hanya menjadi saksi bisu. Tempat di mana rasa sakit berubah menjadi keheningan abadi. Kini, bangunan itu sudah runtuh. Mungkin masih terdengar tangisan pelan dari arah tanah kosong itu. Mungkin itu hanya angin. Atau mungkin juga seseorang masih mencoba bicara untuk terakhir kalinya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke teman kalian. Karena setiap kisah nyata menyimpan bagian yang tak pernah kita lihat. Dan beberapa di antaranya masih bernafas di antara dunia yang ada dan tiada.